Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Mesbah Doa Pagi. Untuk Bapak Ibu Saudara semuanya sekalian, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau datang ke altarnya Tuhan. Kita mau datang ke mesbahnya Tuhan, membawa setiap kehidupan kita, membawa setiap hal dalam hidup kita, supaya hari ini kita persembahkan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya lewat apapun yang kita persembahkan di hadiratnya. Terima kasih Bapa untuk satu kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah satu pemberian yang indah daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin hari kami, Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami, dan kami akan melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami akan melihat bagaimana karya demi karya Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memakai setiap kami membawa kemuliaan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat suara kami, memuji menyembah, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Biar nama-Mu yang disembah, nama-Mu yang kami tinggikan. Oh ajaib, mulia, mulia. Kami bersyukur buat hari ini Yesus. Oh anugerah-Mu baru kami terima, kami terima. Ya Allah, ya Bapa Yesus, Buat kebaikan-Mu kami naikkan suara kami bagi-Mu. Ini sembah, ini ucapan syukur. sungguh Engkau baik. Kami hormati hadirat-Mu saat ini, Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu baru pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersujud menyembah. Terima kasih. Waktu yang indah bersama-Mu Tuhan, bersama nyatakan saat indah ku berhadapan denganmu. Kami pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Kami nikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Kami angkat wajah kami pandang Engkau, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Oh, padaku bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Nikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, sebab kami rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu dan menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan penuhi tempat ini kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati, Hadirat-Mu kami mau penuh, menikmati, hadirat-Mu penuh kami mau menikmati. tempat ini. Tempat yang Hati terindah kami, adalah hadirat-Mu. oh
puji namamu. Agungkan perbuatanmu dahsyat Engkau Allah. Ajaib Engkau, kudus Engkau. Haleluya, haleluya. Kau yang setia, Kau yang setia. Makasih Yesus. Kami bawa hati kami, kami bawa segenap hidup kami. Hanya bagimu. Ubah hatiku seputih kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubatiku, ini doa kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami tahu Kau Allah yang setia ada bersama kami. Kau yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami bahkan sedetik pun. Kasih Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Nyatakan kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
hatimu, Pancarkan kasih, melakukan yang kau lakukan. apa yang kau mau, Terima kasih, kau kehendaki. Kaulah Allah kami, Yesus Allah Tuhan, kami yang baik. teladan kami. Kami Kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih. sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Terima kasih ya Allah yang layak Raja. disembah, Allah yang layak ditinggikan. Oh, ini kerinduan kami, Jadi sepertimu, ini kerinduan, jadi sepertimu, ini kerinduan kami. jadi sepertimu, Terima kasih, jadi sepertimu. terima kasih, terima kasih, Kasih terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, ubah hatiku seputih hatimu. Biar ini jadi kerinduan kita. Setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami seperti matamu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh Tuhan, ubah hati kami, ubah hati kami. Oh, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi. Katakan dengan iman, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Ini kerinduan setiap hati kami, Tuhan, menjadi seperti Engkau. Kembali Tuhan, memancarkan gambar dan rupa-Mu, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Ini kerinduan kami, Tuhan, membawa begitu banyak orang datang ke hadapan Tuhan, mengenal siapa pribadi Yesus, mengenal Tuhan yang telah mati dan bangkit dan menyelamatkan mereka. Bapa, hari ini Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu, tangan seperti tangan-Mu, kaki seperti kaki-Mu, yang Tuhan memikirkan bagaimana jiwa-jiwa bisa diselamatkan, yang memikirkan Tuhan bagaimana kasih Tuhan bisa disampaikan sampai ke ujung bumi, yang Tuhan memikirkan dan mulai melihat Tuhan bagaimana akan terjadi penuaian besar-besaran di akhir zaman ini. Bapa, kami percaya Tuhan sungguh-sungguh bahwa ini adalah waktunya Tuhan, ini kairosnya Tuhan, mengangkat setiap kami menjadi pemimpin demi pemimpin bagi bangsa kami, bagi generasi kami, bahkan bagi keluarga kami, bagi tempat pekerjaan kami, tempat kami melayani dimanapun kami berada. Kami percaya inilah waktunya Tuhan, menjadikan kami seperti gambarnya Tuhan, kembali serupa dengan Kristus dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Tuhan setiap hati kami terbuka, setiap telinga kami terbuka, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Biar Tuhan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami, supaya Tuhan setiap hal yang kami lakukan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang melihat, bagi setiap orang yang merasakan dan mengalaminya. Bapa, ajar kami sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berbicara Tuhan sebab kami mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini saya akan membagikan satu pesan Tuhan yang saya rasa Tuhan berbicara luar biasa. Ya, judulnya adalah Becoming True Leaders. Ya, menjadi pemimpin yang sejati, menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh betul, sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh, ya, Yosua dan Kaleb. Kita sering mendengar ya Bapak Ibu ya, Yosua dan Kaleb. Wah, Yosua pemimpin bangsa Israel yang luar biasa, menaklukkan tanah perjanjian, menghalau setiap musuh-musuh yang ada. Yosua luar biasa sekali, jadi pemimpin yang dihormati, bahkan namanya menjadi salah satu buku di dalam Alkitab, menjadi salah satu kitab ya di dalam Alkitab. Jadi kita lihat satu pemimpin yang luar biasa di dalam Yosua. Tapi terkadang kita lupa, Yosua itu tidak memimpin sendirian. Yosua itu memimpin bersama dengan satu orang yang juga luar biasa, yang juga gagah perkasa. Bahkan mungkin kalau kita pelajari kehidupannya, ia lebih gagah perkasa daripada Yosua. Ya, kita harus mengerti di dunia ini ada dua jenis pemimpin. Dan saya percaya setiap daripada kita semua Tuhan panggil sebagai pemimpin. Amin. Setiap daripada kita semuanya adalah pemimpin. Tapi ada dua jenis pemimpin yang Tuhan ciptakan. Ada dua jenis posisi pemimpin yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah pemimpin di depan layar. Ya, yang kedua adalah pemimpin di balik layar, di belakang layar. Nah, kita melihat satu dinamika kepemimpinan yang luar biasa di antara Yosua dan Kaleb. Kita ingat ceritanya ya Bapak Ibu, 12 pengintai. Ya, diambil setiap pemimpin dari setiap suku, Tuhan suruh intailah tanah perjanjian itu. Coba lihat tanahnya bagaimana, hasil kebunnya bagaimana, hasil ternaknya seperti apa, orang-orang yang tinggal di sana seperti apa, kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa. Tuhan minta intai. Dan terpilihlah 12 pemimpin. Salah satunya Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua dari suku Efraim. Ya, kita tanamkan ini baik-baik dulu. Kaleb dari suku Yehuda, Yosua saat itu disebut Hosea bin Nun dari suku Efraim. Efraim itu sering disebut sebagai suku terkecil di Israel, suku yang paling tidak ada apa-apanya. Yehuda sedangkan disebut sebagai suku di mana raja demi raja akan lahir dari suku tersebut. Ya, suku di mana akan menjadi pemimpin daripada bangsa Israel. Maka itu kita melihat bagaimana keturunan Daud secara terus-menerus menghasilkan raja demi raja karena ia datang dari suku Yehuda. Yesus disebut ya singa dari Yehuda. Luar biasa suku yang disebut suku Yehuda ini. Ada dua perbandingan kontras antara Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dari suku yang kecil yang tidak terlalu berarti, tapi Kaleb berasal dari satu suku yang besar, suku yang luar biasa, suku yang ditakdirkan jadi pemimpin. Bahkan ketika Yakub menumpangkan tangan atas ke-12 anaknya, ya, yang terjadi apa? Yusuf memberkati Yehuda menjadi pemimpin di antara semua saudara-saudaranya. Jadi kita mengerti satu panggilan Tuhan yang besar ya di atas kehidupannya Kaleb sebenarnya. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa bukan Kaleb yang diangkat? Kenapa bukan Kaleb yang jadi pemimpin? Kenapa Yosua yang Tuhan angkat jadi pemimpin? Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya Kaleb ini lebih hebat. Kita ingat ya kisah 12 pengintai itu. Mereka datang mengintai ke sana, ke tanah perjanjian. Ketika mereka sudah mulai mengintai, mereka pulang ya, mereka membawakan laporan. Laporan seperti apa? Mereka melapor kepada Musa. Mereka katakan, Musa, betul tanahnya luar biasa, berlimpah susu dan madunya, hasil-hasilnya besar, melimpah ruah. Tapi ini Musa, orangnya raksasa, kuat-kuat, gimana kita bisa menang? Tidak mungkin kita bisa menaklukkan tanah perjanjian itu.
Harusnya kita mati saja di padang gurun ini, atau bahkan kita masih di Mesir. Kenapa kamu bawa kita keluar daripada Mesir? Untuk menduduki tanah itu, harusnya kita masih bisa hidup seenggaknya lebih nyaman di Mesir daripada kita masuk ke tanah perjanjian. Tahu Bapak Ibu siapa orang pertama yang menentang laporan 10 pengintai itu? Bukan Yosua, tapi Kaleb. Perhatikan baik-baik. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Setelah mereka menggerutu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Bilangan 13 ayat 30 katakan, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yang maju siapa? Bukan Yosua, tapi Kaleb. Coba dipikirkan Bapak Ibu, yang Tuhan angkat sebagai pemimpin atas bangsa Israel siapa? Yosua. Tapi di saat ini kita nggak melihat di mana Yosua. Yosua masih diam-diam saja, ya, belum kedengeran suaranya. Yosua baru muncul di Bilangan 14 setelah Kaleb berani berbicara demikian. Baru Yosua dan Kaleb sama-sama berteriak, jangan kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca Bilangan 14 dikatakan seperti itu. Ayo kita belajar taat sama Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan dan Tuhan pasti akan memberikan. Barulah keberanian Yosua muncul. Tapi kalau kita pikir-pikir secara manusiawi, harusnya yang jadi pemimpin itu Kaleb. Harusnya Kaleb yang jadi pemimpin di depan dan Yosua yang jadi pemimpin di belakang. Karena kelihatannya Yosua kayak pengikut. Kaleb yang berani maju, Kaleb yang berani menaklukkan, Kaleb yang berani berbicara, Kaleb yang berani tegas, Kaleb yang berani pegang janji Tuhan dengan luar biasa. Tapi Yosua di belakang nggak ngomong apa-apa, diam-diam saja. Ya, ada dua jenis pemimpin, pemimpin di depan layar dan pemimpin di balik layar. Dan kita melihat satu fenomena yang cukup aneh dalam kehidupan Yosua dan Kaleb. Perbedaan karakteristik yang seharusnya menurut kita Kaleb yang harusnya maju jadi pemimpin, kenapa Yosua yang Tuhan angkat jadi pemimpin? Tapi Bapak Ibu, ada rencana besar yang Tuhan miliki atas setiap kita hari ini, apapun posisi kita. Amin. Tidak peduli hari ini Tuhan tempatkan kita di mana, dengan posisi seperti apapun, dengan talenta seperti apapun, hari ini ada tujuan Tuhan yang terlebih besar daripada apa yang sanggup kita pikirkan, daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh dari Kaleb dan Yosua, bagaimana mereka menjadi pemimpin yang sejati bagi bangsa Israel. Walaupun terlihat aneh, walaupun terlihat tidak masuk akal, kenapa posisinya seperti itu. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu ya, seperti saya bilang tadi, Kaleb itu luar biasa. Kalau Kaleb seorang pemberani, Yosua itu seorang penakut Bapak Ibu. Ya, Kaleb yang berani ngomong, Kaleb yang berani maju, Yosua itu penakut. Kita baca saja Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9, 3 kali Tuhan datang sama Yosua. 3 kali sampai Tuhan Yesus perlu ngomong 3 kali sama Yosua. Katakan apa? Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan perlu ngomong sama Yosua untuk menguatkan dan teguhkan hatinya. Kalau kita pikir jadi manusia, harusnya Kaleb aja Tuhan. Kaleb kayaknya nggak perlu disuruh kuatkan dan teguhkan hatinya. Berani-berani aja dia masuk tanah perjanjian, berani aja dia lawan semua orang. Kenapa harus Yosua yang Tuhan angkat? Kaleb kan seorang pemberani, Kaleb seorang yang tegas, Yosua itu orang yang lembut. Kita lihat di akhir hidupnya Yosua, ya, Yosua itu seorang yang cinta damai sebenarnya, ya. Kaleb yang menjadi seorang penakluk. Kita lihat ya, ketika di akhir kehidupannya kita mengerti kisahnya Kaleb. Sudah usia 85 tahun dia katakan apa? Itu bukit yang ada di sana, bukit Hebron itu, Kiryat Arba, akan aku taklukkan, karena itulah janji Tuhan atas hidupku. Wow, Kaleb luar biasa, seorang penakluk, pemberani, seorang yang tegas, pegang janji Tuhan, luar biasa menaklukkan. Tapi beda sama Yosua. Yosua ini kesana lembut, cinta damai. Ingat di akhir kehidupannya dia katakan apa? Kalian terserah mau ikut aku atau enggak, mau ikut keluargaku atau enggak.
tapi aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Terkadang kita bingung, kenapa yang seperti ini diangkat jadi pemimpin? Harusnya seseorang yang tegas, yang berani ngomong sama bangsa Israel, berkata apa? Kita tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tinggi, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terkadang kita berpikir seperti itulah sosok pemimpin yang kita inginkan, tapi ternyata di mata Tuhan ada yang berbeda. Kenapa Tuhan memilih memakai Yosua menjadi pemimpin, tapi bukan Kaleb? Kalau kita jadi Yosua ataupun kita jadi Kaleb, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Jadi Kaleb mungkin rasanya, kenapa Tuhan gak adil ya? Kenapa Tuhan berikan posisi yang harusnya aku miliki kepada orang lain? Tapi jadi Yosua juga gak enak Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia takut. Karena seorang Yosua itu malu-malu, seorang yang lembut. Kalau jadi Yosua pun kita jadi takut Bapak Ibu. Kenapa? Loh, aku yang seperti ini Tuhan. Tuhan percayakan tanggung jawab yang begitu besar, memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, menaklukkan raksasa-raksasa itu tadi. Aku Tuhan, yakin aku, bukan Kaleb. Kaleb loh luar biasa. Kenapa aku Tuhan? Sampai-sampai Tuhan perlu ngomong 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mempercayakan hal-hal yang tidak masuk akal, mempercayakan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Tapi kita harus belajar menjadi pemimpin yang sejati Bapak Ibu. Kita lihat sampai akhir, ya, Yosua tetap setia menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya, walaupun dengan keminderannya, walaupun ia mungkin pernah merasa lemah, pernah merasa gagal, ia tetap mau menjalankan panggilannya di dalam Tuhan dengan setia. Sama dengan Kaleb, dengan berbagai macam talenta yang Kaleb miliki, bahkan dengan janji Tuhan atas suku Yehuda, harusnya Kaleb yang jadi pemimpin. Dia tidak jadi pemimpin pun, dia tetap setia melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidupnya, bagi bangsanya. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan 2 orang ini. Mereka menjadi pemimpin yang sejati bagi bangsa mereka. Kita melihat bagaimana hanya dalam waktu 5 tahun mereka menguasai tanah perjanjian itu. Setelah 40 tahun di padang gurun, 5 tahun mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mulai menaklukkan kota demi kota, suku demi suku, tanah demi tanah. Karena apa? Karena ada 2 pemimpin yang sejati di tengah-tengah mereka, yang memimpin mereka. Satu pemimpin di depan layar, satu pemimpin di balik layar. Hari ini kita harus menyadari Bapak Ibu, panggilan yang Tuhan miliki atas setiap kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli karunia dan talenta kita. Panggilan Tuhan yang terutama adalah untuk setiap kita menjadi pemimpin. Nah, kita harus belajar hari ini apa saja kunci menjadi pemimpin yang sejati. Kita mau belajar dari 2 tokoh ini ya, bukan hanya dari Kaleb, bukan hanya dari Yosua, karena masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita mau belajar bagaimana caranya setia, bagaimana caranya menjadi pemimpin di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yang pertama, kunci pertama untuk menjadi pemimpin yang sejati adalah pertama, percaya. Ya. Percaya akan apa? Percaya bahwa keputusan Tuhan saat ini dalam kehidupan kita adalah keputusan yang terbaik. Apapun posisi kita, apapun tanggung jawab kita, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, itu yang terbaik yang Tuhan miliki bagi kita. Mau hari ini kita ada di posisi yang tinggi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, ataupun tidak, masing-masing daripada kita mendapatkan tanggung jawab yang mulia daripada Tuhan. Ini bukan tanggung jawab sekedar dari manusia. Firman Tuhan katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini kita harus percaya bahwa setiap tanggung jawab yang kita miliki, setiap kepercayaan yang hari ini diberikan oleh pemimpin kita pun di dunia, itu datangnya daripada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa setiap keputusan tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Inilah janji Tuhan. Maka itu yang harus kita lakukan apa? Percaya bahwa yang sekarang terjadi adalah keputusan Tuhan yang terbaik
dalam kehidupan kita. Kemudian percaya apa lagi? Percaya bahwa Tuhan mengerti potensi kita yang maksimal seperti apa. Tuhan mengerti loh potensi kita. Mungkin orang-orang melihat seorang Yosua, ya, nggak ada potensinya. Dia sepanjang hidupnya cuma jadi pembawa tasnya Musa, jadi hambanya Musa, melayani Musa. Itu yang dia lakukan. Bahkan identitasnya terkenal. Ya, Yosua itu terkenal. Oh, Yosua abdi Musa itu. Oh, Yosua hamba Musa itu, pelayannya Musa itu. Percaya bahwa Tuhan tahu potensi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya ada waktu yang tepat untuk Tuhan mengangkat kita memenuhi potensi itu. Inilah yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Menjadi pemimpin yang sejati harus percaya bahwa ada potensi terbesar dalam hidup kita yang kita hari ini nggak lihat, dan bahwa Tuhan pada waktu yang tepat akan mengangkat kita memenuhi setiap potensi kita, setiap panggilan dalam kehidupan kita. Inilah kunci menjadi seorang pemimpin yang sejati, menjadi pemimpin yang sungguhan. Sama seperti Kaleb. Kaleb juga dipercayakan dengan hal-hal, oh, lakukan apa yang Yosua suruh lakukan. Yang ia lakukan apa? Oh, setia. Percaya saja itu yang terbaik. Percaya saja walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk memimpin seluruh bangsa Israel, dia tetap lakukan bagiannya, dia tetap mendidik generasinya. Bahkan kalau kita lihat yang Kaleb lakukan tuh luar biasa, sehingga hakim yang kita lihat di hakim-hakim, mungkin hakim pertama Otniel namanya, datang dari keluarganya Kaleb. Penakluk seorang hakim atas bangsa Israel datang dari keluarganya Kaleb, karena mereka masih memegang teguh ketetapan Tuhan. Ketika di zaman itu semua suku Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan, kita melihat satu suku Yehuda di bawah kepemimpinan Kaleb dengan luar biasa masih tetap teguh sama Tuhan, masih tetap percaya sama Tuhan, memegang setiap ketetapan-ketetapan dan firman Tuhan. Datangnya dari mana? Dari keluarga Kaleb. Ia percaya bahwa setiap hal yang Tuhan percayakan itu adalah yang terbaik. Ia percaya bahwa ada potensi maksimal yang Tuhan miliki bagi kehidupannya, yang akan Tuhan lakukan. Kita lihat yang terjadi apa? Ketika ia terus percaya sama Tuhan, ia terus pegang janji Tuhan sampai akhir, Bapak Ibu. Kalau kita baca Yosua 14 ayat 6 sampai 15, Kaleb berkata apa? Kaleb berkata, Yosua, dulu Tuhan pernah berjanji lewat nabinya Musa, kalau setiap tanah yang aku pijak akan menjadi milikku. Sekarang walaupun usiaku sudah 85 tahun, kekuatanku masih sama seperti aku masih 40 tahun. Sekarang aku melihat ada gunung, ada bukit di sana, Kiryat Arba. Aku percaya Tuhan yang akan membawaku masuk ke sana, memenuhi potensi terbesar itu dalam kehidupanku di waktu ini, di waktu yang orang lain kira tidak masuk akal. Karena apa? Karena Tuhan memiliki waktu yang tepat. Dan kita lihat Bapak Ibu, nama Kiryat Arba kalau dijelaskan di sana berasal dari nama Arba, orang raksasa, pemimpin di tempat itu. Dan kita lihat Kaleb dengan mudahnya menaklukkannya, menjadikannya Bukit Hebron, tempat di mana nantinya dari keturunannya, keturunan Yehuda, Daud dinobatkan sebagai raja di sana. Kita lihat bagaimana kita harus mulai menjadi pemimpin yang sejati dengan percaya bahwa Tuhan memberikan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ada waktu yang tepat Tuhan mengangkat kita memenuhi potensi yang maksimal, yang bahkan hari ini kita belum lihat. Mungkin hari ini kita melihat kemampuan kita apa sih, karunia kita apa sih, talenta kita apa sih. Tuhan, kok ciptakan aku sepertinya tidak bertalenta, orang-orang lain talentanya luar biasa, keluarga-keluarga lain talentanya luar biasa, tapi kenapa keluargaku tidak? Kenapa rasanya keluarga lain diberkati luar biasa, keluargaku tidak? Bapak Ibu tenang saja, percaya sama seperti Kaleb, ada waktunya Tuhan mengangkat kita sedemikian tinggi, menggenapi potensi yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Percaya saja sama Tuhan. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua, kita belajar taat. Taat saat kita merasa tanggung jawab yang diberikan sama kita terlalu besar atau terlalu kecil. Seorang Yosua taat walaupun tanggung jawab yang diberikan sama dia terlalu besar,
melampaui apa yang dia pernah bayangkan, melampaui apa yang dia pernah pikirkan, terlalu besar. Belajar taat seperti Yosua, terus pimpin bangsa Israel, terus taat sama Tuhan, menaklukkan bangsa-bangsa ketika Tuhan suruh kelilingi tembok Yeriko 7 kali, 7 hari, ya hari ke-7 7 kali. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang harusnya Yosua lakukan saat itu satu hal yang tidak masuk akal, satu hal yang rasanya memalukan. Mungkin dalam hati Yosua ia berpikir, Tuhan, aku sudah cukup malu dengan ketidakmampuanku, dengan potensiku yang rendah, dengan talentaku yang mungkin gak kelihatan seperti orang lain. Tapi Tuhan masih suruh mengelilingi tembok Yeriko tanpa ngapa-ngapain. Kenapa Tuhan gak kasih aku strategi yang lain, strategi perang? Ini malah suruh kelilingi tembok. Tapi apa yang Yosua lakukan? Yosua taat. Walaupun itu tanggung jawab yang sangat besar, menaklukkan tembok yang saat itu dikira sebagai tembok paling kuat, Yosua taat untuk kelilingi. Bahkan kalau itu mendatangkan rasa malu bagi dirinya. Bayangkan apa yang dipikirkan sama bangsanya. Pemimpin kita ini pemimpin macam apa? Disuruh kelilingi tembok. Dikira ada sesuatu yang bisa terjadi waktu kita mengelilingi tembok. Tapi Yosua belajar taat. Kaleb belajar taat sama hikmat yang Tuhan berikan pada Yosua. Kaleb belajar taat walaupun saat itu rasanya semua yang ia lakukan terlihat kecil. Karena apa? Karena ia begitu gagah perkasa, begitu berani. Tapi ia belajar taat, tunduk sama pemimpinnya. Tunduk sungguh-sungguh sama pemimpinnya. Nah, hari ini mari kita belajar sama-sama taat. Apa yang Tuhan percayakan sama kita sebagai pemimpin? Pemimpin keluarga, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam pelayanan, pemimpin dalam kelompok sel. Apapun hari ini yang Tuhan percayakan, mari belajar taat sama setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan panggil kita menjadi pemimpin, menjadi KKS, ketua kelompok sel, belajar taat, mulai perlengkapi diri. Bisa ikut SOM, Encounter, ISBC, datang Pondok Daud, perlengkapi diri dengan seluruh senjata Allah. Perlengkapi diri, ikut ibadah, terus dimuridkan, ikut pemuritan. Terus belajar taat dengan tanggung jawab yang sebesar apapun ataupun rasanya sekecil apapun. Karena ketika kita mulai belajar taat, akan ada satu hal besar yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi pemimpin-pemimpin sejati. Kemudian taat akan apa lagi? Taat setiap kali Tuhan memerintahkan atau mempercayakan sesuatu walaupun rasanya tidak adil. Rasanya yang Tuhan percayakan sama kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tuhan, aku sudah berjuang sekian lama loh. Sekian lama aku berdoa. Sekian lama aku meminta. Sekian lama aku sudah taat juga sama perintah Tuhan. Rasanya aku belum menerima apa-apa. Rasanya aku belum mendapatkan apa-apa. Rasanya aku belum mendapatkan pemulihan yang Tuhan janjikan, kemenangan yang Tuhan mau berikan. Tapi mulailah belajar taat. Kalau hari ini kita menunggu, menantikan bagaimana Tuhan mau mengangkat kehidupan kita, belajar taat. Apapun tanggung jawabnya, apapun yang dipercayakan, walaupun rasanya tidak adil. Walaupun rasanya kita sudah bekerja keras lebih daripada orang lain, tapi orang tersebut yang diangkat, orang tersebut yang dipromosikan, dan kita merasa tidak adil. Kenapa hari ini aku masih melakukan hal yang sama? Tetap belajar taat apapun yang hari ini dipercayakan, karena kita akan melihat Tuhan mengangkat kita sungguh-sungguh jadi pemimpin yang sejati. Yang ketiga, kunci yang ketiga menjadi pemimpin yang sejati adalah belajar fokus. Pertama, belajar fokus pada panggilan Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup masing-masing tanpa perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Belajar fokus seperti Yosua, seperti Kaleb. Kaleb itu fokus sama janji dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia berkata apa? Sudah 45 tahun aku tunggu, dan aku percaya ini waktu yang tepat Tuhan akan menggenapi panggilan Tuhan. Enggak apa-apa aku enggak mimpin bangsa Israel selama 45 tahun. Enggak apa-apa aku tunduk sama kamu Yosua, enggak apa-apa. Karena aku tahu
Aku fokus sama panggilanku, aku fokus sama tujuanku, sehingga hari ini Tuhan akan bawa aku menaklukkan yang paling kuat di sana. Tuhan akan bawa aku menaklukkan gunung demi gunung yang ada di sana. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar fokus. Belajar seperti Kaleb, belajar seperti Yosua, fokus terus melakukan bagiannya. Panggilannya memimpin bangsa Israel dengan kerendahan hati, dengan mau bertanya sama Tuhan. Fokus. Belajar sungguh-sungguh fokus pada diri kita, pada panggilan Tuhan, kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa membanding-bandingkan. Kemudian fokus akan apa? Jangan lupa juga fokus pada penggenapan tujuan Tuhan. Dan kali ini Bapak Ibu, bukan hanya tentang diri kita, tapi belajar fokus bagaimana tujuan Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Baik keluarga kita, suami kita, anak kita, baik rekan kerja kita, anak kelompok sel kita, siapapun yang hari ini kita temui, belajar fokus pada tujuan Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan mereka juga. Kehidupan kita bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang Yesus yang tinggal di dalam kita. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita hidup, kita tetap hidup bagi Kristus, kita menyatakan kemuliaan Kristus kepada banyak orang. Inilah arti dari menjadi pemimpin yang sejati, menyatakan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang. Itulah yang dilakukan Yosua dan Kaleb. Mereka fokus kepada kemajuan bangsanya. Mereka nggak fokus hanya sama supaya Tuhan kapan janjiku digenapi, Tuhan kapan Tuhan akan mengerjakan. Tapi mereka fokus, mereka percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam hidupku. Tapi selagi aku setia sama Tuhan, aku juga mau melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi orang lain. Jadi Kaleb gak gampang Bapak Ibu. Dia sudah tahu visi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, tapi ia percaya selama 45 tahun dia setia sama Yosua. Dia tetap mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya, bukan bagi dirinya, bukan bagi keluarganya sendiri. Dia tetap mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya. Dia berperang bersama dengan bangsa Israel dengan luar biasa. Ya, belajar fokus. Dan yang terakhir, yang keempat, jadi pemimpin yang sejati itu artinya menjaga kesatuan. Belajar jaga kesatuan. Seperti Kaleb dengan Yosua, mereka bersatu. Walaupun mungkin awalnya, kesannya mereka tidak ada dalam posisi yang tepat, mereka ada dalam posisi yang terbalik, tapi mereka tetap menjaga kesatuan. Bergerak bagi tujuan Tuhan bagi bangsanya. Kita harus jaga kesatuan hari ini dalam tubuh Kristus, walaupun visi kita masing-masing mungkin berbeda. Karena apa? Karena Tuhan memiliki satu visi yang besar bagi tubuhnya. Betul, tangan tidak dipakai untuk berjalan, ya, kaki tidak dipakai untuk memasak. Tapi semuanya ini memiliki satu tujuan yang besar untuk kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus. Ya, hari ini peran kita apapun, betul Tuhan memiliki tujuan masing-masing sama kehidupan kita, tapi kita nggak boleh lupakan visi besar Tuhan bagi tubuhnya. Belajar jaga kesatuan, terus saling mengasihi satu sama lain. Apapun yang orang lain pernah lakukan, bahkan orang sesama orang percaya mungkin pernah menyakiti kita, mungkin pernah berbicara buruk tentang kita, mungkin pernah mengkhianati kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan atas setiap kita. Kemudian kita juga perlu jaga kesatuan dalam satu rantai komando yang sama. Belajar untuk terus dimuridkan dan memuridkan. Belajar terus tunduk sama KKS. Belajar juga mau jadi KKS. Belajar tunduk kepada kepala keluarga, dan kepala keluarga harus belajar mengasihi setiap anggota keluarga. Seperti Yesus yang berkorban bagi jemaatnya, demikianlah seorang kepala keluarga harus mau berkorban bagi keluarganya. Oh, itu janji Tuhan. Itu perintah Tuhan. Ya, maka dari itu kita harus menyadari, inilah kunci menjadi pemimpin yang sejati. Yang pertama belajar percaya, yang kedua belajar taat, yang ketiga belajar fokus, dan yang keempat jaga kesatuan. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengangkatmu menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang dahsyat dalam apapun yang kau kerjakan. Dan Tuhan berjanji, sama seperti Tuhan berjanji kepada Yosua, apapun juga yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan bawa kita, mengangkat kita menjadi seorang pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa.
Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bagaimana ada satu panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan ingin menjadikan kami semuanya sebagai seorang pemimpin, baik di depan layar maupun di balik layar. Bapak, kami tidak mau fokus pada posisinya, tapi kami mau fokus pada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami mau fokus pada panggilan yang Tuhan berikan. Kami mau fokus Tuhan pada bagian kami masing-masing, tanpa membanding-bandingkan satu sama lain. Kami mau menjaga kesatuan kami, dan kami mau percaya Tuhan hari ini apapun yang Tuhan percayakan itu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya Bapak, Allah kami bukan Allah yang tutup mata, tapi matamu menjelajah sampai ke ujung bumi, dan Kau menemukan setiap kami dengan masing-masing talenta kami, dengan karunia kami, dan kami percaya ada potensi terbesar yang kami belum sadari saat ini Tuhan. Tapi kami minta Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh bahwa kami mengerti dan menyadari kapan Tuhan akan mengangkat kami, bahwa kami untuk setia Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan, bahwa kami untuk taat pada otoritas, bahwa kami untuk taat kepada Tuhan, taat kepada setiap perintah dan tanggung jawab yang mungkin hari ini tidak masuk akal bagi kami, mungkin tidak adil bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan hari ini karena panggilan Tuhan yang besar akan setiap kami untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa terus taat, untuk bisa terus fokus dan menjaga kesatuan kami. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang akan terus memperlengkapi kami sebagai pemimpin-pemimpin yang dahsyat dalam kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi tempat pelayanan kami, bahkan bagi seluruh aspek kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau akan memperlengkapi kami lebih lagi, kami percaya juga Tuhan yang akan berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir maupun yang secara online hadir, yang hari ini Tuhan mungkin dalam tubuhnya merasakan satu kesakitan, mungkin merasakan Tuhan satu kelemahan dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan yang akan mulai memperlengkapi dengan satu kekuatan yang baru, bahkan dengan kesehatan. Tuhan akan perlengkapi mereka Tuhan, bahkan dengan hikmat-hikmat yang baru menjaga tubuh mereka tetap sehat di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami yang hari ini sakit. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan secara supernatural. Kami percaya Tuhan Roh-Mu adalah Roh yang berkuasa, Roh yang terlebih besar daripada roh apapun Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa setiap kelemahan tubuh, bahkan Tuhan kelemahan secara mental, bahkan Tuhan apapun yang hari ini kami alami dan melemahkan kami, membuat kami sakit, kami percaya kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami akan melihat bagaimana karya Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh aspek kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa mulai dari Tuhan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan menyertai keluarga kami dengan dahsyat. Tuhan menyertai keluarga kami dengan luar biasa. Ada kesatuan di dalamnya, ada kasih Tuhan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan ada hubungan yang pulih antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang hari ini ada masa depan Tuhan yang cerah ada atas mereka, masa depan Tuhan yang gilang gemilang ada bagi mereka. Kami berdoa Tuhan dari generasi ke generasi bisa dimuridkan dengan baik lewat setiap keluarga yang ada di tempat ini. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami dan studi kami. Kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, bahkan Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan opportunity yang baru, kesempatan demi kesempatan yang baru untuk kami semakin naik, kami semakin belajar, kami semakin ditempa, dan kami melihat bagaimana kemuliaan Tuhan nyata di tempat kerja dan di tempat belajar kami. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap keuangan kami juga Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang memegang teguh keuangan kami. Engkau Allah yang tidak Tuhan tinggal diam atas setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang membebaskan, Engkau Allah yang menyertai, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Bapak, ajar kami Tuhan memakai keuangan kami untuk terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap hubungan kami satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan ada dalam hati kami. Ajar kami untuk bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang harus kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Bapak, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang sungguh-sungguh akan menggenapi visi-Mu bagi gereja ini Tuhan. Kalau kami akan melihat bagaimana akan ada 1 juta murid lahir dari gereja ini, kami percaya dengan iman semua itu akan Tuhan genapi. Dan kami akan melihat Tuhan bagaimana Tuhan membawa gereja ini menyelamatkan begitu banyak orang. Tuhan akan membawa gereja ini bersatu dengan luar biasa. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh akan membawa satu kegerakan yang besar lewat gereja kami, bagi bangsa kami, bagi kota ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah. Di pagi hari kami menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terus menerus berserah sama Tuhan, percaya akan yang terbaik di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami menjadi pemimpin-pemimpin-Mu.
Biarlah kami mengerti panggilan yang terbesar yang Tuhan miliki dalam kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, biar setiap orang bisa melihat buah-buah yang manis dan merasakannya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.